Ternyata pertengkaran, permusuhan, memutuskan silaturahim itu juga adalah penghalang dari meraih Lailatul Qadar. Selama ini kita fokus dengan itikaf, fokus dengan sholat tahajud, fokus dengan qiyamul lail, berusaha menghidupkan malam dengan tarawih berjamaah. Tapi terkadang kita tidak perhatikan kekotoran atau kesucian hati kita. Maka itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya pertengkaran, permusuhan, kebencian, dan memutuskan silaturahim, maka bagi saya itu adalah penghalang dari meraih apa tadi? Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah wa bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk sudah hari ke-20 bulan Ramadan. Maka kedepannya disebut 10 hari yang terakhir. Maka malam nanti insya Allah masuk malam ganjil, yaitu malam ke-21. Di zaman Rasul malam 21 pernah terjadi hujan, dan kemudian Rasul menyatakan di hadapan sahabatnya malam itu adalah Lailatul Qadar, karena hujan adalah salah satu keberkahan yang Allah turunkan, disebut ma'un mubarakun. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam satu riwayat hadis, kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan kesungguhannya dalam beribadah melebihi sebelum 10 malam yang terakhir. Berarti di 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mujahadah, lebih sungguh-sungguh. Maka saya berharap tolong amalkan Quran surat ketiga Ali Imran ayatnya 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini adalah doa agar kita bisa tambah semangat dalam beribadah. Karena memang sifat manusia ketika beribadah kadang ketemu titik jemu atau jenuhnya. Maka itulah pertolongan yang Allah berikan dengan cara wasilah doa tadi. Gimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa itu ada di Quran surat ketiga, yaitu Ali Imran di ayat yang ke berapa tadi? 8. Bapak Ibu jamaah semuanya, ini ada di buku atau kitab tafsir namanya Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah ingin memberitahukan tentang kapan itu Lailatul Qadar. Maka kemudian beliau melihat ada 2 orang sedang bertengkar. Kalau tulisan di hadis ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari fatalaha. Fatalaha bisa diartikan yaitu bertengkar. Farufi'at,
maka ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat atau dicabut kembali. Dari situ saya bisa pahami ternyata pertengkaran, permusuhan, memutuskan silaturahim itu juga adalah penghalang dari meraih Lailatul Qadar. Selama ini kita fokus dengan itikaf, fokus dengan sholat tahajud, fokus dengan qiyamul lail, berusaha menghidupkan malam dengan tarawih berjamaah. Tapi terkadang kita tidak perhatikan kekotoran atau kesucian hati kita. Maka itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya pertengkaran, permusuhan, kebencian, dan memutuskan silaturahim, maka bagi saya itu adalah penghalang dari meraih apa tadi? Lailatul Qadar. Bapak Ibu, hadisnya tertulis di dalam Rawahu Imam At-Tirmidzi. Dua orang, satu ahli ibadah dan satu ahli maksiat. Ahli maksiat selalu diingati ketika dia sedang mengerjakan maksiat. Suatu ketika ahli maksiat sedang berbuat maksiat diingati agar menghentikan, tapi yang ahli maksiat tidak ingin diingati terus. Maka kata yang ahli ibadah, dosamu tidak diampuni dan engkau masuk ke dalam neraka. Dua yuk, sama-sama nih ucapan yang luar biasa nih. Dosamu tidak diampuni dan kamu masuk apa? Neraka. Ternyata singkat cerita, dua orang yang maksiat dan ahli ibadah diwafatkan sama Allah. Dan mereka dihadapkan kepada Allah. Maka Allah katakan kepada ahli maksiat yang berbuat maksiat, masuklah ke dalam surga dengan rahmat atau kasih sayangku. Toh masa yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam apa tadi? Surga. Maka dia masuk surga karena rahmatnya siapa? Allah. Tapi kepada ahli ibadah Allah katakan, masuklah engkau ke dalam neraka karena engkau telah mempersempit rahmat atau kasih sayangku dengan mengatakan dua tadi. Yang pertama adalah dosamu tidak diampuni, dan yang kedua adalah engkau akan masuk ke dalam apa? Neraka. Berarti ini amalan hati. Karena sudah merasa ibadah paling benar sendiri, menghina dan menyepelekan orang lain, ternyata amalan ini pun yang membuat dia masuk ke dalam apa? Neraka. Lagi-lagi jangan pernah mengatakan ketika mau berangkat itikaf, pulang dari itikaf, berangkat muhasabah, berangkat mau sholat tahajud, di sepanjang jalan ternyata banyak orang yang tidak itikaf. Jangan pernah terucap itu semua enggak baik, kita menjadi lebih baik. Na'udzubillah, karena bisa jadi mereka lebih mulia ketimbang siapa? Kita. Apakah saya lebih mulia ketimbang bapak dan ibu depan saya? Jawabannya enggak. Papa jangan enggak enak sama saya. Apakah saya lebih mulia ketimbang bapak dan ibu semuanya? Jawabannya tidak. Maka saya pakai tokoh dan peci putih belum tentu yang paling mulia. Bisa jadi bapak ibu, Pak Sofyan, Pak Zul dan semuanya lebih mulia ketimbang diri saya. Jangan amin, ini contoh duangan. Ya, dari situlah kita bisa pahami bahwasanya mulai saat ini kita bisa pahami, jaga amalan hati pun menentukan seseorang surga atau neraka. Ketiga, dalam buku Muntakhab Ahadits, hadis-hadis pilihan, ketika itu Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Maka lewatlah sahabat Ansor sambil membawa sendal. Dan kemudian Rasul mengatakan keesokan harinya, sampai lusa 3 hari berturut-turut, bahwasanya akan lewat penghuni surga. Ternyata yang lewat adalah dia saja. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab penasaran. Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa tadi? Abdullah bin Umar bin Khattab penasaran. Maka akhirnya Abdullah bin Umar bin Khattab izin kepada dia yang dijanjikan Rasulullah masuk surga selama berapa hari berturut-turut? 3 hari berturut-turut. Maka kemudian Abdullah bin Umar melihat apa yang diperbuat malam harinya oleh orang yang dijanjikan surga. Tapi kok nggak ada ibadah unggulan? Bahkan beliau ini tidak sholat tahajud.
Di hari yang ketiga, Abdullah bin Umar bin Khattab izin ingin pulang. Maka apa yang terjadi ketika beliau akan pulang? Beliau bertanya kepada orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga selama berapa hari tadi? 3 hari berturut-turut. Maka kemudian kata orang yang dijanjikan surga oleh Rasul selama 3 hari berturut-turut, ibadahku hanyalah seperti yang engkau lihat. Ternyata kemudian ketika Abdullah bin Umar bin Khattab akan pulang, orang itu mengatakan, yang membuat aku dijanjikan surga oleh Rasulullah selama 3 hari berturut-turut. Beliau mengatakan, inilah ajidu fi nafsi minal muslimina ghasya. Aku tidak pernah ada rasa benci kepada saudaraku sesama muslim. Enggak ada rasa apa Pak? Benci. Enggak ada rasa benci. Itulah yang membuat dia dijanjikan masuk ke dalam apa tadi? Surga. Makanya apalah artinya nanti malam kita itikaf, kita baca Quran, kita hidupkan malam, apalagi malamnya malam ganjil, masih ada perasaan permusuhan, memutuskan silaturahim. Ada orang gak sholat tahajud dijanjikan masuk ke dalam surga karena tidak ada rasa apa tadi? Benci. Wala ahsidu ala nafsin ma'an amallahu alaihi. Dan aku tidak ada rasa iri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaraku. Jadi tidak ada rasa benci, tidak ada rasa apa tadi? Iri. Bareng-bareng ya. Tidak ada rasa benci dan tidak ada rasa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Apa tadi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Ternyata doa itu ada di Quran, suratnya ke-59. Ke berapa tadi suratnya tadi? Ke 59 adalah Al-Hasyr, ayatnya 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Masuk nggak orang tua, kerabat, teman yang sudah meninggal? Masuk apa tidak? Maka doa ini ada doa ampunan untuk kita, doa ampunan kerabat yang sudah meninggal, wala taj'al fi qulubina ghilla. Dan janganlah engkau jadikan dalam diri ini rasa iri, rasa dengki. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Berarti ada doa khusus biar enggak iri sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dalam doa ini ada 3. Ampunan untuk diri, ampunan untuk orang tua kerabat yang sudah meninggal, dan jauhkan dari sifat apa tadi? Iri atau dengki. Apa itu iri Ustadz? Kalau boleh saya gambarkan, iri adalah senang melihat orang susah, sementara itu juga susah ketika melihat orang senang. Barangkali kalau disingkat STMJ, SMS, senang melihat orang apa tadi? Susah, dan susah melihat orang apa tadi? Senang. Maka dia dijanjikan masuk surga Pak. 2, tidak ada rasa yang tadi itu. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ini paling enak jam segini ngapain kita nih? Yang pertama yaitu tidak ada rasa benci, yang kedua tidak ada rasa iri. Itu yang dijanjikan surga. Maka nanti malam perbaiki hati. Enggak peduli orang bagaimana sama kita, yang penting kita tetap baik. Ulangi saya ya, tidak peduli orang bagaimana sama kita, yang penting kita tetap baik. Ulangi saya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Pak Sofyan, ulangi, angkat suaranya barusan. Ya Allah, Pak Zul mana Pak Zul? Pak Zul nggak datang ya? Ya, ulangi barusan. Nggak peduli orang bagaimana sama kita, yang penting kita tetap baik kepadanya. Ulangi Pak Zul. Mudahkan jangan. Emang kalau agak lapar kita agak lama ininya ya. Saya ulangin ya. Nggak peduli orang bagaimana sama
kita, yang penting kita baik, karena kebaikan akan kembali untuk kita, dan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik pun akan kembali buat siapa? Kita. Kalau orang nggak baik sama kita dan kita balas juga dengan nggak baik, sebenarnya kita sedang tidak berbuat baik kepada diri kita. Maka mulai saat ini orang bagaimana sama kita terserah, yang penting kita tetap baik. Jaga hati, jauhkan kebencian, jauhkan kedengkian, jauhkan buruk sangka, jauhkan marah. Kenapa Ustaz? Karena itu juga amalan penunjang kita biar bisa meraih apa tadi? Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang ibu yang malamnya rajin tahajud, siangnya rajin puasa. Sama-sama ya. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Rasul, ada seorang ibu yang malamnya rajin sholat tahajud dan siangnya rajin puasa. Walakin tu'zi lisaniha bijiraniha. Tapi dia kalau berbicara suka menyakiti tetangganya. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin puasa, tapi kalau bicara lisannya suka menyakiti tetangganya. Maka Rasul mengatakan la itu apa? Luar biasa bahasa Arab Bapak. Masya Allah, tahu artinya la. Kalau bahasa Arabnya iya, Masya Allah. Bahasa Arabnya kamu, ente. Ya, itu bahasa Betawi cepet ya. Ada orang malamnya rajin apa tadi itu? Tahajud, siangnya rajin puasa sunnah, Masya Allah. Tapi di siang harinya suka menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan la khaira fiha. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam wanita itu. Wahya, dan wanita itu finnar, tempatnya di neraka. Berarti kalau begitu apalah artinya dia itikaf, apalah artinya dia qiyamul lail, tahajud, baca Quran, tarawihnya Masya Allah luar biasa, tapi kalau lisannya suka menyakiti, menggunjing orang lain. Berarti kalau begitu amalan hati juga menunjang, membuat kita masuk ke dalam surga. Semoga ya kita tetap menjaga hati kita, nggak peduli orang bagaimana sama. Ada yang bisa nggak barusan? Pak Sofian nggak bisa, belepetan, ya Allah, itulah. Enggak, Roni gimana? Bisa? Coba gimana? Jangan bilang bisa, insya Allah. Gimana coba? Ya Allah mudahin ya Allah. Makanya itu gagal ngomong bisa dia. Coba awalnya insya Allah, mungkin Allah bantu ya. Gimana Pak Roni? Bisa nggak? Ya Allah, mudah-mudahan ngaji lagi ya. Dah, sekarang kita tetap berbuat baik, karena kebaikan-kebaikan itu akan kembali untuk siapa tadi? Diri kita. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri wal fajr walayalin ashar. Wal fajr walayalin ashar. Sama-sama. Wal fajr walayalin ashar. Itu Quran surat keberapa Ustaz? 89, namanya Al-Fajr. Di ayat yang kedua walayalin. Apa tadi? Walayalin. Tapi kalau ini Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau yang tadi layal. Apa bedanya? Kalau layal artinya banyak malamnya, kalau lailatul itu malamnya cuma satu. Maka kalau begitu Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa inna anzalnahu fi layalil qadar? Fi berarti lailatul qadar dalam setahun hanya ada satu malam. Ya, ulangi. Maka lailatul qadar dalam setahun hanya ada satu malam. Tidak ada banyak malam lailatul qadar dalam setahun. Kalau banyak malam berarti Allah berfirman inna anzalnahu fi layalil qadar. Tapi Allah enggak mengatakan begitu. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti kalau begitu lailatul qadar hanya ada dalam satu tahun. Kalau banyak berarti layalil qadar. Maka kenapa dirahasiakan Ustaz? Suratnya ke-29 ayatnya ke-6.
Wa man jahada fa innama yujahidu, sesungguhnya kesungguhan itu akan kembali buat diri sendiri. Maka salah satu kenapa dirahasiakan biar kita bersungguh-sungguh. Fastabiqul khairat. Pak, Bu, sama-sama ya. Orang tua yang di kuburan tahu nggak keadaan anak-anaknya yang masih ada di dunia sekarang ini? Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ya, orang tua yang di alam barzah dengan izin Allah itu mengetahui kelakuan keluarganya yang masih apa? Hidup. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga orang tua yang sudah apa? Meninggal. Wa in kanu khairan, apabila anaknya berbuat baik, maka orang tua di alam barzah istabsyaru bihi, bangga, senang, bahagia. Maka kita ibadah aja. Orang tua di kuburan apa? Bahagia. Wa in kanu ghairu zalik, tapi kalau anak-anaknya enggak ibadah, enggak berbuat baik, maka orang tua di kuburan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan wafatkan anak kami sekarang sampai Engkau berikan mereka hidayah. Doa siapa tuh? Sama-sama. Doa orang tua di kuburan Allah terima enggak? Mudahkan ya Allah. Jamaah menerima ilmu ya Allah. Kalau orang keluarga dan anak-anaknya ibadah, orang tua di alam barzah senang. Bisa dipahami ya? Yuk masukin hafalan kita. Kalau kita berbuat baik dan beribadah dan tidak memutuskan silaturahim dengan keluarga, maka orang tua di alam barzah jadi apa? Senang, bahagia. Tapi kalau umpama kitanya enggak ibadah, berbuat kejahatan, dosa, maksiat, na'udzubillah, bahkan memutuskan silaturahim dengan keluarga, maka di alam barzah orang tua berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Jangan wafatkan anak kami sekarang ya Allah sampai Engkau berikan hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada kami. Doa orang tua di kuburan buat anaknya yang masih hidup di dunia. Saya tanya, doa itu makbul apa enggak? Mudahkan ya Allah. Doa apa? Saya dengar Abang bilang kan udah mati. Jangan mati, meninggal. Doa makbul apa enggak? Jangan marah-marah Pak, biasa aja, kita lagi puasa ya. Yang benar mereka butuh doa kita, apa kita butuh doa mereka? Enggak, sama-sama dong. Yang benar mereka butuh doa kita, apa kita butuh doa mereka? Yang benar mereka butuh. Kenapa mereka masih mendoakan kita? Ustaz, itulah kasih sayang orang tua. Kasih sayang anak sepanjang galah. Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Mereka tuh tahu doanya enggak diijabah, tapi masih mendoakan. Kalau begitu orang tua tahu enggak kelakuan anak-anaknya dengan izin Allah? Enggak tahu apa tidak? Tapi kita tahu apa enggak? Kita enggak tahu kelakuan mereka. Kita enggak tahu apa yang mereka terjadi. Kalau kita tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka nikmati di alam barzah, maka kita berhenti mendoakan mereka. Saya ulangin ya, kalau kita tahu orang tua kita yang udah meninggal dilapangkan kuburnya, diperlihatkan surga, raudhah min riyadil jannah, maka kita berhenti. Buat apa doakan orang tua di alam barzah? Toh orang tua sudah bahagia. Bisa dipahami gak nih? Itulah kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan. Kalau Allah memberitahukan setiap malam 21 tahun ini, maka malam 23, 25, 27, 29, buat apa nyari lagi? Toh udah ketemu kemarin malam 21. Kenapa Pak Sofyan begini palanya? Coba gimana pahamnya? Mudahin kalau kenapa gimana pahamnya? Sini Pak. Sini Pak, sini maju. Sini maju. Alhamdulillah ya Allah. Bapak masih ada? Ibu tahu nggak kelakuan mereka? Enggak, kalau tahu? Hah? Kalau umpama Pak Sofyan tahu malam ini Lailatul Qadar, malam 23, 27, 25, 27, 29 nyari lagi apa enggak? Itulah rahasia.
sebagaimana Allah merahasiakan Bismillah. Itulah Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan? Sebagaimana Allah merahasiakan keadaan di mana tadi? Di alam barzah. Makanya mulai saat ini ibadah mah ibadah aja. Insya Allah Allah Maha tahu apa yang diperbuat. Bisa dipahami nggak? Qurannya surat kedua, ayatnya 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang suami nafkahi keluarga dan memberikan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sama-sama. Ini suami, ini istri. Sama-sama. Apa nih? Bapak sehat, Pak? Ini siapa nih? Apa nih? Suami. Ini istri. Sama-sama ya. Dalam berumah tangga ada yang namanya hak dan kewajiban. Nih. Hak nih sama-sama kewajiban enggak, jangan nih dong, apa maksudnya itu? Kewajiban sedangkan hak menerima. Yang namanya wajib dikerjakan dapat dan ditinggalkan. Nanti Bapak bisa buka Quran surat Al-Baqarah 233. Kewajiban seorang dua, menafkahi dan memberikan pakaian. Sama-sama dan memberikan. Berarti kalau ada yang tanya apa nafkahnya istri dan pakaiannya istri bagi seorang suami sunnah apa wajib? Saya punya uang umpama 1 juta, teman saya mau traktir, istri saya butuh, mana yang diutamakan? Apa Roni? Mana yang diutamakan? Apa? Teman dulu nggak apa-apa. Wah ya Allah, ini harus diruqyah nih ya Allah. Ternyata jawabannya Bang Roni ada di hadis, afdhalus shadaqah anfaqtahu ala ahlika. Sedekah yang paling utama adalah nafkahi keluarga. Maka ucapan Bang Roni itu menyalahi aturan Rasulullah. Sedekah yang paling utama sama siapa dulu tadi? Sama keluarga. Pak, Bapak mau berangkat itikaf nanti malam, mau qiyamul lail, ternyata mau masuk itu masjid dipandu atau dijaga masjidnya sama security. Maka security enggak itikaf, enggak qiyamul lail, enggak tahajud. Nyambung enggak semuanya nih? Enggak bisa dipahami enggak? Ada masjid memang di dalam perumahan. Mau masuk ke masjid itu dijaga atau dipantau sama security-nya, enggak itikaf, security-nya enggak sholat, enggak tahajud, enggak muhasabah, tapi security itu bekerja demi menafkahi. Jangan nunjuk-nunjuk saya, Ustadz ditunjuk lagi puasa, sabar ya Allah. Istrinya, maka security ini menafkahi. Saya tanya, menafkahi istri sunnah apa wajib? Dan itu ibadah apa tidak? Ibadah apa tidak? Sementara yang masuk ke perumahan itu mau sholat malam bilang begini, tuh security itu, kita mau ibadah dia malah begitu. Sempetin dong tahajud walaupun 2 rakaat. Hati-hati, bisa jadi dia yang meraih Lailatul Qadar, dia yang bicara itu tidak, karena dia menafkahi. Berarti kalau begitu banyak jalan menuju bukan Roma Pak, surga. Banyak jalan menuju surga. Kenapa? Karena yang namanya nafkahi istri dan memberikan pakaian bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Maka security kala itu bisa jadi itu jalan dia menuju surga. Orang yang ibadah tenang kendaraannya, enggak khawatir dicuri dan sebagainya. Maka ketenangan orang yang sholat berjamaah itu wasilah security yang menjaganya. Maka bisa jadi itu jalan dia menuju surga. Syukur-syukur orang yang qiyamul lail surga, security-nya pun surga. Ustadznya paham nggak Pak Sofyan? Coba gimana? Paham insya Allah ya? Ya Allah. Pak Sofyan sama saya suka nggak? Wah, LGBT jangan-jangan dadah ya. Kok jam 2 itu Pak Zulfikar? Itu jam 2. Oh, jam 1. Cukup ya?
10. Allahumma inna nas'aluka salamatan, terus wa afiatan, wa ziyadatan, wa barakatan, wa taubatan, wa rahmatan, wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata wal afwa. Sama-sama angkat suaranya. Nomor 7 tadi apa? Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Nomor 7 tadi apa nomor 7? Masya Allah, mudahkan ya Allah jamaah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata wal afwa inda. Nomor 7 tadi apa? Wa maghfiratan. Ya Allah, semoga ketika meninggal dunia penuh ampunan. Sama-sama. Ketika meninggal dunia penuh Saya tanya Bapak dan semuanya, pilih mana? Meninggal bawa dosa apa enggak bawa dosa? Enggak, sama-sama. Meninggal bawa dosa apa enggak bawa dosa? Pengennya meninggal enggak bawa dosa. Itulah yang disebut wa maghfirah. Makanya Rasulullah ditanya sama Aisyah dalam hadis At-Tirmidzi, ya Rasulullah, in alimtu ayyul lailatin min lailatul qadar fama aqulu fiha. Kalau malam itu aku meyakini Lailatul Qadar, apa yang aku baca ya Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seandainya banyak fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, pemaaf, tuhibbul afwa, suka dengan kami yang minta maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami, ya karim, yang maha mulia. Kalau ini afuwun, kalau tadi wamad, kalau ini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisannya ada enggak? Enggak, bareng-bareng. Ini tulisannya ada enggak? Dosa-dosa kita catatannya ada sama Allah, Allah tutup. Nanti di hari kiamat nggak mustahil di hadapan kita Allah buka lagi. Wahai Sofyan, inilah dosa-dosamu. Takut nggak Bang Sofyan? Maka Allah mengatakan, aku tutup dan aku ampunin dosa-dosamu. Inilah Ghafur. Apa namanya? Bareng-bareng, Ghafur. Apa tadi? Makanya ada laki-laki namanya. Sini semua, ke depan dulu. Ini catatan dosa manusia. Lihat ya, apa tadi? Catatan apa? Maka kemudian Allah hapus catatannya. Dan di hari kiamat, Allah nggak akan buka lagi. Allah nggak akan ungkit-ungkit lagi. Itulah afuwun. Coba tes, apa bedanya Ghafur sama afu? Ya Allah, mudahin jamaah ya Allah. Kalau Ghafur catatan dosanya ditutup dan nggak mustahil di hari kiamat akan diperlihatkan lagi, kemudian Allah ampuni, cuma kita takut. Tapi kalau afuun, catatan dosanya sudah dihapuskan dan di hari kiamat tidak akan. Maka kebahagiaan apa kalau Lailatul Qadar dosa kita diampuni? Sahih Al-Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu dzunubahu. Barang siapa yang bangun malamnya adalah Lailatul Qadar dengan ibadah, dosa-dosa masa lalunya Allah ampuni. Maka Lailatul Qadar disebut Lailatul Maghfirah, malam penuh ampunan. Maka kalau malam ini Lailatul Qadar kita hidupkan dengan ibadah, insya Allah dosa-dosa kita Allah ampuni. Malam itu mulainya kapan? Maghrib. Kapan mulainya? Man sholla maghrib, man sholla maghriba wal isya'a al-akhirah min Lailatul Qadri fi jama'atin. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya dikerjakan secara berjamaah dan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Hadisnya rawahu Baihaqi. Maka kalau boleh saya sarankan, nanti malam kita takjil buka puasa, usahakan maghribnya berjamaah. Ada nggak orang habis takjil nggak langsung maghrib berjamaah, ngerokok dulu? Roni ngerokok.
Nggak ada nggak orang yang habis takjil nggak langsung ke masjid, nggak langsung wudhu, rokok dulu, ngopi dulu, nyantai? Ada nggak begitu? Di sini banyak. Di Jagakarsa orang mancing sambil merokok, rokoknya jatuh mati. Apanya yang mati? Semangat cari Lailatul Qadar, jangan lupa baca Quran. Ya, saya di tengah kesibukan alhamdulillah sudah 2 kali hatam. Dan ini sudah masuk juz yang ke-8. Saya sempetin datang ke masjid langsung Quran, jangan lupa baca Quran. Ya, kita jangan sesuaikan kesibukan kita. Kita harus jihad. Ini adalah bulan apa tadi? Quran. Maka barang siapa yang meninggal dunia sedang baca Quran, apalagi dia sedang puasa, maka insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Maka kalau ada yang meninggal sekarang, plak, insya Allah husnul khotimah. Pilih mana? Meninggal sekarang husnul khotimah, apa antar-antaran nggak jelas? Semoga meninggalnya husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya bilang semangat ibadah, bilang ya insya. Semoga ada pertolongan dari Allah. Bareng-bareng semangat baca Quran, semangat meraih Lailatul Qadar, semangat menjaga hati. Allahu Akbar. Semoga kita semua meraih Lailatul Qadar. Assalamualaikum.